Ini adalah kisah Ibu Lavender. Sejak perceraiannya 2 bulan lalu, ia mendapat hak asuh atas putrinya yang masih berusia 18 bulan. Namun, hari-harinya tak pernah tenang. Hal ini dikarenakan mantan suami Ibu Lavender tidak terima dengan keputusan hak asuh tersebut. Ia kerap mencoba mengambil pangsa sang anak, bahkan tak segan menguntit Ibu Lavender kemanapun ia pergi. Gak diangkat lagi. Angkat dong. Elah. Sekali lagi ya. Gua tahu di rumah gua harus datangi rumah. Mantan suami Ibu Lavender pun nekat mendatangi rumah Ibu Lavender. Di dalam, Ibu Lavender diliputi rasa takut. Ia memeluk putrinya erat, melindungi dari apa yang mungkin terjadi padanya. Lavender, keluar gak lu? Gua tahu di dalam. Gua tahu lagi di rumah. Keluar gak? Ya elah, dikunci lagi. Keluar gak lu? Kasih anak-anak ke gua sekarang. Lu gak usah sembunyi di dalam. Keluar gak? Ketakutan Bu Lavender pun memuncak. Ia berusaha untuk menutup semua kamera di rumahnya, dan pada akhirnya, Bu Lavender memberanikan diri untuk memblokir semua kontak mantan suaminya di media sosial. Dari cerita ini, kita bisa memahami beberapa hal penting tentang kekerasan berbasis gender, terutama yang terjadi setelah perceraian. Kekerasan berbasis gender adalah segala bentuk kekerasan yang dialami oleh seseorang dikarenakan jenis kelaminnya. Untuk bentuknya itu sangat beragam, bisa melalui kekerasan fisik, kekerasan seksual, psikologis, pengendalian, hingga intimidasi. Kekerasan ini bisa terjadi di mana saja, bisa di dalam rumah tangga, hubungan pasangan, hingga ketika hubungan tersebut berakhir. Pasca perceraian, tidak sedikit korban yang masih mengalami kekerasan seperti yang terjadi pada Ibu Lavender. Seperti upaya pengambilan anak, lalu juga penguntitan berlebih, bahkan hingga ancaman dan intimidasi itu masih sangat sering ditemukan. Perilaku ini merupakan bentuk kontrol dan juga dominasi untuk menakuti serta membatasi kebebasan korban. Untuk penyebab utamanya itu yang pertama adalah norma patriarki yang memberi kebebasan kepada laki-laki atas istri dan juga anak mereka. Yang kedua adalah ketidakmampuan mantan pasangan untuk menerima pemutusan relasi. Yang ketiga adalah lemahnya pemahaman masyarakat bahwa kekerasan itu tidak hanya fisik, melainkan juga bisa melalui psikologis dan juga sosial. Lalu yang keempat adalah kurangnya perlindungan serta respon yang cepat. Kekerasan berbasis gender itu tidak hanya merugikan secara fisik bagi korbannya, namun juga bisa berdampak pada psikologisnya. Korban bisa saja mengalami gangguan kecemasan hingga PTSD, lalu juga isolasi sosial, lalu penurunan kualitas hidup diakibatkan oleh kesehatan mentalnya, dan bagi anak bisa saja mengalami resiko gangguan perkembangan emosional serta rasa amannya terganggu. Setiap korban itu berhak untuk mendapatkan perlindungan serta keadilan. Yang pertama, melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang, entah itu polisi atau lembaga perlindungan perempuan. Lalu yang kedua adalah memanfaatkan layanan konseling untuk pemulihan mental. Yang ketiga adalah mencari dukungan dari keluarga, komunitas, ataupun organisasi sosial. Lalu yang keempat adalah menggunakan mekanisme hukum seperti permohonan perlindungan ataupun penetapan hak asuh secara legal.
Perlu diingat bahwa kekerasan berbasis gender adalah pelanggaran hak asasi manusia dan tidak boleh dibiarkan. Jika Anda atau orang terdekat Anda mengalami hal tersebut, segera cari bantuan. Bersama, kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kekerasan bagi anak-anak dan juga perempuan.